dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu ya Allah. Maha puji bagi-Mu ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu ya Rabbi, sebagai penghubung untuk mentaati dan memohon ampunanmu ya Allah, sebagai penyembahmu memperoleh rahmat dan ridhamu, pengantar jalan kehadiratmu. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan umat Nabi-Mu ya Allah, Sayyidil Wujud, Sayyidul Anbiya, Syafa'atul Ummah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, terima kasih kepada operator. Silakan hidupkan kembali. Silakan MC.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah manakib dan istighosah rahimakumullah. Demikianlah pembacaan manakib istighosah yang dilanjutkan dengan pembacaan salawat Nabi. Semoga apa yang telah dibaca menjadi keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang pertama Al-Mukarram Abuya Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim. Kepada yang terhormat Abuya Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim disilahkan. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk? Tadi di bawah sholawat sallallahu alaihi Muhammad udah merem-merem tuh ya. Ada yang ngorok tadi ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqa nura Muhammadin min nurih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa li baitihi wa sahabatihi wa zurriyatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du, puji syukur selalu kita kembalikan kepada yang maha terpuji. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu tidak hanya alam yang kita lihat dengan kasat mata sekarang ini, tapi juga yang tidak tampak, yaitu alam rasa bertuhan. Kita pulangkan keindahan rasa ini kepada Allah yang maha indah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Dari tadi saya lihat alhamdulillah banyak yang bertahan ya. Walaupun kaki kesemutan, benar? Jangankan antum, yang di depan kiai-kiai juga kesemutan. Batal keramatnya ya. Tapi tetap duduk. Kenapa? Karena menikmati rasa bertuhan. Inilah nikmat azim yang kita sebut nikmatul ihsan. Maka kita katakan lakal hamdu ya Rabbana fima ahsanta ilaina. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas semua kebaikan-kebaikan Engkau. Namun semua itu tidak akan kita sadari kecuali berkah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karenanya, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Syekhuna Gus Nizam hafizahullah taala. Juga sahibul bait pada malam ini Ustadz Muhammad Nasrin. Dan semua jamaah-jamaah beliau, muhibbin beliau. Begitu juga kepada para pemimpin, para pengetua adat, dan siapapun yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Salam hangat, salam ta'zim dari kolbu kami. Mau ngaji apa nih Kiai? Karena zikirnya gado-gado. Jamaahnya juga gado-gado nih, ada Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Ba'alawiyah nih ya. Ada yang gak bertorikot juga hadir. Itulah hebatnya orang-orang yang nama Allah sudah masuk dalam kolbunya.
perbedaan thariqah, perbedaan paham tidak lagi jadi soal. Oleh guru kita Gus Nizam dinaikin lagi, jangankan beda thariqat, beda agama aja bagi beliau nggak ada masalah. Orang-orang kayak beliau ini unik di Indonesia. Cuma hati-hati, kayak beliau ini dituduh sesat oleh orang seberang sana. Bener nggak? Pasti. Ya. Dan yang disebut tadi 7 orang yang merayakan perbedaan itu di semua, mungkin di tempat ibadah mereka, di tempat mereka kembali ke komunitasnya juga mungkin dianggap nyeleneh. Kenapa dianggap nyeleneh? Bahkan tidak sedikit yang menganggap sesat. Tidak sedikit yang menuduh liberal, pluralisme, apa segala macam. Kenapa itu muncul? Karena perbedaan kacamata memandang. Kalau saya memandang beliau dalam bab akidah, bab teologis namanya, saya akan curiga sama beliau ini. Bab teologis itu benar salah. Siapa yang paling benar, siapa yang salah gitu. Logikanya begitu. Itu sebabnya seorang penulis di barat menganggap beragama itu sumber daripada orang itu bertengkar, berselisih, bahkan perang dunia. Kenapa? Karena orang beragama hanya memandang dari kacamata teologis. Benar salah, hitam putih. Ternyata guru-guru kita dari dulu ada cara pandang lain. Bahasa kerennya kalau di kampus, ontologis. Bukan sontoloyo ya. Benar dokter ya. Ontologis itu kalau bahasa kita di zawiyah, di surau, di pesantren disebut pandangan hakikat. Mahiyatus syai'. Memandang bukan dari kulit, tapi memandang dari dalam. Cara memandang ini tidak bertentangan dengan teolog, tapi berbeda. Teolog dari luar. Kalau ontologis, kalau orang-orang ahli hakikat memandang dari dalam. Maka dulu muncullah seorang imam yang oleh kelompok sebelah juga dianggap kafir, namanya Muhyiddin Ibn Arabi. Siapa namanya? Muhyiddin Ibn Arabi. Gelarnya Asy-Syaikh Al-Akbar. Secara rohani beliau disebut sebagai anak rohani Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun beda masa. Karena pengalamannya hampir sama. Apa kata beliau? Ini bukan kata saya. Jadi jangan dinisbatkan kepada saya. Ini kata beliau. Al-alam ainullah. Coba baca sama-sama. Al-alam ainullah. Ini banyak yang salah terjemah di sini nih. Wallahu ainul alam. Alam itu ainullah. Ain itu bahasa Arab bisa berarti mata, bisa berarti sumber. Alam itu ainullah. Kira-kira mana yang pas terjemahannya? Alam itu sumber asal atau hakikatnya Allah atau matanya Allah? Atau semuanya salah? Atau cukup katakan saya tidak tahu? Yang mana nih? Ain itu mata, bisa juga kita artikan pandangan. Bisa kita turunkan kalau pandangan ada yang dipandang, maka diartikan mazahir. Maka boleh diterjemahkan al-alam mazahirullah. Alam itu ekspresi zahirnya Allah. Di alam kita sekarang, khususnya Indonesia,
alamnya. Ini lagi di alam gak nih? Di alam sadar apa nggak sadar nih yang di depan saya nih? Bener, coba angkat tangan dulu, sadar bener gak nih? Ayo yang belakang angkat tangan, bener sadar? Oke, alhamdulillah. Alam Indonesia hari ini mengakui ada banyak agama, bener gak? Saya mau tanya, siapa yang menghendaki semua agama ini ada malam ini? Benar, sesat loh Tar, Jabariyah loh Tar. Yang menghendaki perbedaan agama itu siapa sebenarnya? Kita atau Allah? Walau syaa rabbuka la ja'alahum ummatau wahidah. Siapa yang berani tentang ayat ini? Seandainya Allah berkehendak, Rabb kalian, pencipta kalian, sebutlah dengan nama yang kalian tahu. Dia akan menjadikan kalian satu umat saja, tapi Allah tidak menghendaki itu. Maka disinilah tenggelamnya, fananya Syekhuna Gus Nizam. Itulah yang beliau deklarasikan kemana-mana. Lagi-lagi ini bukan bab akidah. Ingat apa? Bukan bab. Ini bab apa namanya? Bab ontologis. Bukan sontologis. Ya. Jadi saya mencoba menggali ini kira-kira kenapa muncul. Dulu ada guru beliau, Allah yarham, Gus Dur, masih ingat? Sesuai dengan namanya, nama beliau siapa? Abdur Rahman. Itu udah kelihatan. Rahman itu dalam bahasa Arab dari kata ra, ha, mim, tapi tambah 2 huruf, alif dan nun. Dan kita tahu dalam ilmu sorof, ilmu perubahan kata, jika berubah maknanya, berubah maknanya. Idza taghayyaral mabna, taghayyaral makna. Begitu juga kalau diteruskan, kalau bertambah hurufnya, maknanya, bertambah juga maknanya. Maka sekelas Imam Ahlus Sunnah Fakhruddin Ar-Razi, saya ini bukan titisannya ya, namanya aja yang mirip tafaulan dari beliau. Apa kata beliau? Ar-Rahman, ra, ha, mim, kasih sayang. Tapi tambahan 2 huruf, alif dan nun. Alif dan nun itu menunjukkan 1 alif, 1 nun. Beliau tidak mendetailkan makna hurufnya, tapi beliau mengglobalkan. Karena bertambah 2 huruf, kira-kira maksudnya apa? Baik yang disebut beriman ataupun yang tidak beriman seperti dia. Ada satu kalimat yang paling menarik. Ketika baginda Rasulullah SAW menyebut kata iman, tidak hanya kepada orang beriman kepada beliau. Dalam suatu riwayat Bukhari dan Muslim, beliau ngomong begini, kami sore ini menjadi mukmin billah wa kafirun bin naum. Sedangkan orang yang lain mukmin bi ghairillah wa kafirun billah, atau mukmin bin naum wa kafirun billah. Jadi ternyata istilah mukmin dulu dalam Sahih Bukhari, baginda Nabi Muhammad SAW menggunakan juga untuk yang berbeda faham. Kita punya iman ke Tuhan kita Allah. Di luar kita juga ada yang beriman tapi ke Tuhan mereka, kira-kira begitu. Tapi saya mau tanya sama antum, menghadir nih jamaah semua. Yang disebut Rabbul Alamin, Rabb pencipta, alamin, jamak dari alam pakai ya nun.
jamak semua alam. Itu dalam bahasa Arab, mau orangnya ahli kitab, dia Nasrani, Yahudi ataupun Islam, bahkan mereka penyembah selain Allah, mereka menyebut pencipta itu dengan nama Allah. Dulu kelompok ahlul kitab menyebutnya wahai dia. Kalau di bahasa Arakan masuk dalam hizibnya Imam Syazili, Yahu, Yahu, Yahu. Apa arti Yahu? Wahai dia. Siapakah dia? Dia yang tidak tergambarkan oleh pikiran. Coba, ada yang bisa memikirkan Allah? Ayo, coba kita bayangkan Allah, bisa nggak? Yang ngajarin bayangin Allah itu ajaran salah pasang namanya. Allah itu bukan untuk dipikirkan, Allah itu hanya untuk dirasakan. Maka dulu ada namanya Abu Bakar Ar-Razi, lagi-lagi Razi lagi namanya. Kata dia, kalau ada orang memikirkan tentang Tuhan, siap-siap dia punya penyakit gila. Sekarang ada nggak orang gila karena salah belajar tentang Tuhan? Ada nggak? Ada. Tapi yang kena tuduh siapa? Orang tarekat, benar ya? Selalu kalau ada orang beragama keliru, yang salah orang tarekat. Makanya orang tarekat ini paling banyak istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah, karena dituduh mulu. Ya. Nah, kembali ke yang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua puji milik Allah. Dalam semua bahasa manapun, semua puji kembali kepada Allah. Siapakah Allah dalam makna surat Al-Fatihah itu? Dialah pencipta semua alam. Dialah yang disebut Allah, ujungnya hu. Jadi kalau belajar ilmu asma, ini asma bukan versi kanuragan, ini asma ilmu hakikat. Kalau manggil Allah, itu sirnya ada pada ujung lafaz Allah. Ujung lafaz Allah apa? Apa ujung lafaz Allah? Hu. Coba. Allahu. Allahu. Coba sama-sama. Allahu. Allahu. Yang laki-laki ini pada tidur ya. Coba. Ini laki-laki enggak nih? Ayo baca Allahu. 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 Coba sekarang pejam matanya. Allahu. 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 Nah, Imam Ibn Arabi mengatakan lafaz Allah itu kalau dibaca alif lam lam ha. Berapa huruf? Alif lam lam ha. Berapa huruf? Tapi kalau ditulis menurut Imam Ibn Arabi ada banyak mazhabnya. Ada yang menulisnya pakai waw, Allahu pakai waw itu. Ada yang enggak menulis begitu. Maka ada mazhab mantuk cara membaca, ada maktub cara menulis. Ada yang membunyikannya Allahu, dalam mantuknya dibaca 5. Allahu. Pengalaman kami kalau ngajak orang zikir Allahu, Allahu, lama-lama Allahnya hilang, sisanya hu. Zikir begitu bid'ah nggak Kiai? Karena ada ustadz yang bilang bid'ah, gimana? Ya, kita jawab ni'matil bid'atu hadhihi, ya. Senikmat-nikmat bid'ah baca hu. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Ahad. Apa arti Ahad? Esa. Tapi esanya enggak mampu kita bayangkan. Ini tolong dikoreksi nanti. Mungkin di ajaran tetangga kita mereka menyebutnya Sang Hyang. Atau kemarin kami ke museum itu ada simbol apa? Cynthia apa? Ini bukannya Asintia.
Ini bukan mau menyamakan, barangkali kalau kita memakai ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Walaupun Hindu bukan ahli kitab, tapi kita kalau melihat ayat ini, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah kita cari titik persamaan kita. Jangan cari titik perbedaan, nanti tengkar mulu. Ini tips bertemu dengan yang beda faham. Apa kesamaannya? Kesamaan kita dengan Hindu satu aja yang paling penting. Tapi ini bukan nyama-nyamain ya, kesamaan saja. Bahwa saudara kita yang Hindu mengatakan bahwa Sang Yang Widi atau Asintia ataupun apapun istilahnya, silakan dikoreksi, transenden. Bahasa Arabnya laisa kamitslihi syai'. Apa artinya? Tidak ada yang serupa dengannya. Kalau ada yang serupa dengannya, pikiran ini sanggup membayangkannya. Namun kami harus sampaikan kepada saudara-saudara kami yang Hindu. Ini perbedaannya. Samanya mungkin di situ. Apa perbedaannya? Cara kita berkomunikasi dengannya. Itu yang berbeda. Teman-teman ini komunikasi dengan Allah berapa kali sehari? 5 kali. Terasa enggak? Enggak. Terasa enggak ngomong dengan Allah? Beneran? Enggak, ini saya lagi serius nih, lagi ngomong lucu. Terasa enggak antum berbicara kepada Allah? Jangan bohong, iya, enggak. Terasa enggak? Belum. Bilang aja belum. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Terus sholat ngomong sama siapa? Sama tembok. Itu sebabnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kamu sholat, lihatlah seperti aku sholat. Bukan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu beda. Ada yang sanggup sholat seperti Rasulullah sholat? Hatta Sayyidina Jibril pembawa wahyu tidak sanggup. Hatta Nabi Ibrahim tidak sampai. Hatta Nabi Adam tidak sampai, tidak faham. Hanya beliau yang tahu. Makanya Imam Nawawi mengatakan ini hadis luar biasa. Ini jawami'ul kalim. Kalimat luar biasa. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi kalau mau takbir, hadir dulu Rasulullah di depan. Baru bertakbir. Gitu secara ilmu hakikat. Sanggup gak begitu? Belum ya. Kenapa kita nggak sanggup langsung? Karena Allah itu transenden, tidak sanggup dibayangkan. Yang pernah bertemu Allah cuma satu orang yang bernama Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyembah yang tidak dapat dibayangkan itu hanya dengan menirukan zahir dan batinnya Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi motorikotnya 1000 nggak akan merasakan nikmatnya berbicara kepada Allah kalau nggak melalui pintu al-bab al-Muhammadi, pintu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat Allah itu banyak, nama Allah banyak. Kita ini kalau lagi sehat lupa nama Allah Syafi. Kalau lagi senang, lagi banyak rezeki, lupa nama Allah. Nama-nama As-Sabur,
Ingatnya cuma asyakur, yang maha berterima kasih, maha syukur. Maka Imam Ibn Athaillah selalu menegur, jika engkau tidak sadar bertuhan di saat nikmat ada di badanmu, maka Allah akan mengenalkan dirinya di saat nikmat itu dicabut. Makanya ada ungkapan al-man'u ata. Ketika engkau sedang ditahan rezekinya, itu Allah lagi memberi sesuatu, tapi rezeki yang bukan tampak. Coba, kalau lagi sakit, zikirnya apa? Gimana zikirnya kalau sakit? Gitu ya? Benar ya? Pensyarah hadis, para pensyarah hadis dahulu, itu sepakat mengatakan kalau orang sakit baca itu maksudnya ya Allah, tapi udah pendek, udah gak sanggup baca Allah, ujungnya gitu. Maka jangan salah, di kitab Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman yang menggabungkan 5 thariqat dan terakhir beliau merasakan pertemuan dengan ruh al-Muhammadi, apa kata beliau? Itu salah satu zikrullah. Tapi bagi yang gak paham, apa kata mereka? Itu bid'ah. Jadi apapun yang keluar dari mulut, sebenarnya itu sedang menyebut nama Allah. Barangkali di luar agama kita, ada orang yang menyebut nama Allah dengan nama yang mereka gunakan. Wallahu a'lam. Ya. Contoh tadi, yang dipakai oleh Imam Syazili, ternyata itu wiridnya orang-orang Yahudi. Yahu, itu bahasa Arabnya. Orang Yahudi bacanya apa? Yahweh. Apakah Imam Syazili kemudian menjadi Yahudi? Tidak. Yang dipanggil orang-orang Yahudi Yahweh itu Dia Allah juga. Yang tidak dapat dibayangkan. Saudara-saudariku yang bukan Allah, maka orang-orang yang dapat percik mazahirnya Allah, itulah yang disebut warasatun Nabi. Bukan yang jago baca kitab doang, bukan yang bergelar doang, tapi orang yang mewarisi gelarannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, beliau itulah yang disebut mazahirnya Allah. Apa arti mazahirnya Allah? Tempat Allah menampilkan semua nama dan sifat-sifatnya. Itu sebabnya jika orang berrobitoh kepada Nabi Muhammad, apa arti robitoh? Mengikatkan kolbunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pasti kolbunya kesetrum nama-nama Allah. Kolbunya kelimpahan nama-nama Allah, disebut Al-Faid Ar-Rahmani. Nah, orang kalau dapat Al-Faid Ar-Rahmani, itu lain dengan Al-Faid Ar-Rahimi. Kalau Al-Faid Ar-Rahmani, orangnya jadi Gus Nizam. Tapi kalau Al-Faid Ar-Rahimi, itu kayak yang satu lagi di luar sana. Yang benar atu doang. Tapi kalau dapat Al-Faid Ar-Rahmani, beliau memandang syuhudul wahdah fil kasrah. Coba diulangi. Syuhudul wahdah fil kasrah. Barangkali terjemahan pendeknya bineka tunggal ika. Canggih juga orang dulu buat istilahnya. Ribet pakai bahasa Arab diganti pakai bahasa, ini bahasa Kawi benar ya? Bineka tunggal ika. Kalau diterjemahkan syuhudul wahdah, menyaksikan yang esa dalam keragaman wujud makhluk dan manusia. Inilah makomnya Ibnu Arabi ketika beliau disesatkan orang, disebut ontologi. Jadi apa kata beliau dalam Tarjumanul Asywaq? Saya ngelihat orang nyembah ini, nyembah itu,
Sebenarnya mereka hanya menyembah Tuhan yang sama. Cuma ada yang menyembah namanya, ada yang menambah sifatnya. Kalau Bapak Ibu ini kalau lagi sakit cuma nambah nama Asy-Syafi. Kalau dompetnya litifis cuma nambah nama apa? Ar-Razzaq. Benar ya? Nah, nama ini kadang-kadang dipancarkan lewat kiai. Maka datanglah jamaah lagi sakit, Pak Yai, saya sakit, tolong didoakan. Udah datang ke dokter nggak sembuh, disembur sama kiai, sembuh. Itu kiai dapat mazahir nama Asy-Syafi. Ada orang warungnya nggak laku-laku, restonya buka tutup lagi, buka tutup. Sudah sekian kali tutup, datang ke Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Oke, saya sholawatin. Ada satu benda, kamu ambil benda yang kamu pakai, taruh setiap hari di restomu, bawa sini. Disolawatin Kiai. Mungkin 313, mungkin 700, mungkin 900, terserah beliau. Tergantung ijazah gurunya. Akhirnya dibawa pulang oleh murid. Itu warung jadi laku. Si murid melihat Kiai siapa? Mazahir nama Allah Ar-Razzaq. Kalau Sayyidina Isa apa? Dulu saya pernah ngomong begini di hadapan beberapa kiai di rumah. Lalu dipotong-potong videonya, dikira Ar-Razi nyembah Nabi Isa. Loh di situ nggak ada saya nyembah Nabi Isa. Kita lagi bicara bab ontologis namanya mazahir. Nabi Isa itu menampilkan, memazahirkan, menzuhurkan nama yaitu Al-Hayat. Al-Hayy, sifat Al-Hayat, nama Al-Hayy, Muhyi. Maka dia datang ke kuburan, kuburannya digali, orangnya dihidupkan lagi, dipegang dadanya hidup. Apakah Nabi Isa yang menghidupkan atau yang memberikan nama dan sifat ke Nabi Isa? Siapa yang menghidupkan? Yaitu Allah yang memberikan nama dan sifat itu. Saya mau tanya terakhir sebelum saya tutup kajian ini untuk yang pertama. Ya. Kalau ada orang minta tolong sama kiai kayak tadi, musyrik nggak? Yai, saya sakit disembur, syirik nggak? Kenapa dia tidak syirik? Karena si murid yakin sang kiai ini orang dekat kepada Allah. Ketika dia nyembur, dia niup, itu bukan si kiai yang menyembuhkan. Tapi karena rohaninya dekat kepada yang meniupkan ruh, maka tiupannya bukanlah tiupan kiai. Tiupannya beridhafah, bernisbat kepada Allah. Maka mereka bernama aulia Allah. Itu yang disebut di Quran, ini makom tertinggi setelah Nabi. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kenapa wali itu spesial? Ini makomnya mudhofun ilaihnya ke Allah. Aulia mudhof. Mudhofun ilaihnya siapa? Allah. Karena wali itu nisbatnya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. Kalau dia nyentuh, itu bukan sentuhan dia. Kalau dia niup, bukan tiupan dia. Kalau dia megang, bukan keberkatan dia, tapi langsung dari Allahu Qarib. Ya. Allah dekat atau jauh? Terasa belum? Allah dekat atau jauh? Terus kenapa masih tawasulan? Tawasul kan berperantara. Kenapa kita masih bertawasul padahal Allah dekat? Allah sih dekat, tapi kan kita belum merasa dekat. Coba lihat, kami duduk sekarang begini. Ini yang hadir duduk deket-deketan. Apakah semua yang dekat sekarang saling kenal? Enggak semua. Dekat tapi belum kenal.
Berani nggak minta colek ke samping kalau belum kenal, padahal deket? Minta pulsa dong, berani nggak? Nggak berani. Tapi kalau sudah kenal gimana? Misalnya saya udah kenal nih sama Gus Farid. Gus, pinjam duit dong Gus. Dia bilang, oh temanku, baru beres. Tapi kalau nggak kenal gimana? Lama gininya. Kalau Gus Farid bilang, jangan-jangan Nabi Khidir nih, baru dikasih. Kita ini mau ngasih orang misterius karena dia Nabi Khidir. Bener ya? Emang kalau dia bukan Nabi Khidir nggak mau ngasih? Nah itu namanya imtihan khidri. Al-imtihan al-khidriyah. Nabi Khidir dalam pemahaman orang awam bajunya gembel gitu ya. Bajunya jorok, suka minta-minta. Oh itu Khidir tuh. Jadi kalau gitu dikasih. Jadi kalau bukan Khidir nggak dikasih. Itu namanya ujian. Orang nggak lolos ujian al-khidriyah itu kalau dia beda-bedain. Emang Nabi Khidir butuh duit? Nabi Khidir tinggal di laut. Nggak perlu duit kita. Jadi kalau nanti ada orang begini, siapapun orangnya, muka apapun, jangan tanya dulu torikot kamu apa. Agama kamu apa? Gak usah ditanya dulu, langsung kasih. Di saat itulah antum disebut namanya memberi khidir. Gitu. Jadi jangan tunggu dulu mukanya paling jorok gitu ya. Paling melas. Enggak begitu. Saudara-saudari dikabulkan Allah, maka inilah yang dimaksud oleh para masyaikh kita dulu. Wali-wali Allah itu pada hakikatnya pewaris hakikat Rasulullah. Wali-wali Allah itu mewarisi mazahirnya Rasulullah. Oleh karena itu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, Allah bagi-bagi di dalam kolbu mereka. Jika dibuka sedikit maka orang akan tertarik mencarinya. Jika dibuka bab ilmu, orang akan mencari ilmunya. Jika dibuka bab tentang kesaktian Al-Karim, maka orang menjadi sahibul karamah. Maka tidak semua wali itu karamahnya bisa terbang. Ada karamahnya menyatukan orang yang berbeda. Ada karamahnya menjelaskan hal yang rumit. Dijelaskan 100 kiai gak selesai. Dijelaskan sama dia 1 kalimat selesai. Itu karamah juga. Ya, maka hormati para guru. Mereka adalah pewaris Rasulullah. Hormat guru, hormat ke Rasul. Karena belum bertemu Rasulullah, maka robitohkan kolbu kita kepada guru-guru sebelum sholat. Nanti kolbunya akan dibawa kepada kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang itu kali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memancarkan nama-namanya, sifat-sifatnya yang maha sempurna, jamal jalalnya di dalam kolbu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi negeri ini, berkahi ulamanya, jaga umaranya, jaga rakyatnya, berkahi rezekinya, jaga anak keturunannya. Allahumma hafazna wadfa'anna kulla syarrin bi'izzatika wa bijamalika wa jalalika bihaqqi nabiyika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin.